Ya, untuk analisis menggunakan Smart PLS yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Jadi untuk analisis kali ini cukup rumit ya, karena di sini menggunakan two stage approach. Nah, tujuan dari two stage approach itu adalah kita mencoba untuk menyederhanakan dari dimensi-dimensi yang ada itu menjadi satu dimensi ya, karena dilihat dari hipotesis yang ada. Nah, di hipotesis yang ada itu di situ menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh atau tidak ada hipotesis yang menyebutkan bahwa ada pengaruh dari dimensi ke dimensi lain. Jadi itu hanya variabel second order ke second order yang lainnya. Nah, nanti bisa dibuka ini. Nah, data dan hasil ya. Data dan hasil kita buka dulu. Kita masuk ke data. Nah, ini ya. Nah, ini adalah datanya. Jadi nanti data ini kita masukkan ke dalam aplikasi Smart PLS. Nah, sebelum itu kita nanti buat dulu datanya ini menjadi berformat CSV. Nah, di sini juga ada data stage 2. Ya, ini ya, data stage 2 nanti saya jelaskan sharing dengan prosesnya. Nah, di sini ada PLS algorithm 1 yang full model, kemudian 2 ini adalah yang stage 2 ya. New folding bootstrapping. Oke. Nah, untuk itu kita buat dulu data ini menjadi berformat CSV. Nah, untuk membuat format CSV caranya seperti ini. Kita copy dulu ini ya. Nah, yang di copy ini kode dari kuesionernya. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Jadi untuk nomor dan lain-lainnya ini tidak usah. Oke, kita blok dulu seluruhnya seperti ini ya. Klik kanan, copy, lalu kita buat file baru. File, nah, seperti ini. Lalu kita paste di sini. Nah, paste value, kemudian file, save as. Nah, untuk nama bebas kita tulis saja contoh seperti itu. Kemudian untuk save as type kita pilih di sini CSV UTF 8. Nah, ini ya, CSV UTF 8, lalu kita klik save. Nah, karena saya sudah buat, nanti kita gunakan file yang ini saja. Nah, ini ya, yang stage pertama yang tidak ada stage-nya. Nah, ini. Oke, seperti itu untuk cara membuat file CSV-nya. Setelah file CSV terbentuk, lalu kita buka aplikasi Smart PLS. Nah, di sini saya menggunakan Smart PLS versi 4 ya. Oke, selanjutnya adalah klik new project. Kita beri nama di sini, tulis saya contoh seperti itu, lalu kita klik create. Kemudian import data file kita klik. Nah, kita masukkan CSV yang sudah kita buat tadi. Nah, ini ya. Yang biasa, yang bukan yang ada stage 2, yang ini. Open. Lalu kita klik import. Nah, seperti ini tandanya data sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS. Kemudian kita bisa back, lalu create model. Create model, model type kita pilih PLSM, model name kita tulis saja di sini adalah contoh seperti ini. Contoh stage 1. Save. Nah, seperti ini ya, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita masukkan dari indikator ini ke lembar kerja sesuai berkelompok sesuai dengan variabelnya. Ya, jadi karena ini prosesnya lumayan lama, nanti saya persingkat saja ya, karena ini hanya bersifat repetisi saja supaya nanti videonya tidak terlalu panjang. Nah, seperti ini kita masukkan x1.1.1 sampai dengan x1.1.4. Kita blok ya. Jadi klik dulu yang ini yang pertama, kemudian tekan shift, lalu kita klik yang terakhir x1.1.4. Nah, seperti ini, lalu kita tarik drag ya. Enter. Nah, lalu kita beri nama di sini. Ini kita copy saja seperti ini. Copy. Ini double klik. Nah, kita paste di sini. Paste, kemudian oke. Nah, seperti ini ya. Terus berulang sampai ke semua variabelnya.
Nah, X2. Dan ini saya buat untuk distribusi dari masing-masing konstruknya itu adalah 3 ya. Jadi di sini tidak ada yang 2 konstruk, karena 2 konstruk itu ketika diuji reliabilitas maka hasilnya kemungkinan besar tidak akan bisa mencapai reliable. Jadi minimal itu adalah 3. Nah, seperti ini. Kemudian yang X4. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk X1 ini di sini ada 3 variabel first order. Nah, dari sini lalu kita buat second order ya. Nah, untuk membuat second order, klik ini ya, X1.1 sampai dengan X1.4.3. Nah, seperti ini, lalu kita tarik enter, lalu kita beri nama untuk second ordernya. Copy, paste, apply. Nah, seperti ini. Lalu kita hide ini ya, hide konstruk dari variabel second ordernya. Klik kanan, kemudian hide indikator. Nah, lalu kita susun menjadi satu kesatuan. Oke, nah kita pindahkan dulu ini posisi konstruknya ini. Seperti ini ya, tinggal mengklik ini aja, tanda panah ini nanti akan berubah sesuai dengan arah panahnya. Oke, seperti ini. Lalu kita hubungkan ya. Nah, kita hubungkan seperti ini, connect. Nah, kita tarik garis dari second order ke first order. Seperti ini. Nah, ini sudah jadi untuk yang pertama ya, variabel X1. Jadi untuk yang second order dan first ordernya seperti ini. Nah, yang lain, untuk variabel yang lain ini hanya repetasi, nanti tinggal diikuti saja caranya. Nah, untuk mempercepat prosesnya, saya akan tunjukkan untuk model yang sudah jadi. Nah, jika seluruh variabel, seluruh indikatornya ini sudah dimasukkan ke dalam lembar kerja, maka akan menjadi tampilan seperti ini ya. Nah, ini dikelompokkan sesuai dengan first dan secondnya. Lalu kita hubungkan variabel second order ini sesuai dengan hipotesis yang ada. Oke, seperti ini ya. Menggunakan tadi menu panah. Nah, seperti ini, lalu kita klik save. Nah, ini sudah jadi. Nah, yang pertama kita lakukan di sini adalah untuk PLS algorithm yang ini ya, PLS algorithm untuk model yang pertama. Di sini kita menguji validitas dari nilai loading factor dan AVE, kemudian reliabilitas dilihat dari nilai kerobak alpha dan composite reliability. Nah, untuk yang second order ini merah. Ada yang merah ya. Nah, ini bisa diabaikan karena ini merupakan variabel second order ya, karena ini tidak mungkin bisa hijau karena ini merupakan kumpulan dari first order ya. First order menjadi satu second order, maka otomatis di sini akan terjadi merah ya nilainya. Oke, caranya seperti ini. Calculate, kemudian PLS algorithm, lalu start calculation. Nah, seperti ini ya untuk hasilnya. Yang pertama kita lihat adalah nilai outer loadingnya terlebih dahulu. Nah, ini jadi outer loading ini kita kelompokkan sesuai dengan variabelnya ya, mana yang menjadi variabel second order, mana yang menjadi variabel first order. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini berkelompok sesuai dengan X1.1. Nah, X1.1 di sini adalah keadilan prosedural. Nah, seperti ini. Jadi kita lihat nilainya itu untuk yang first order harus di atas 0,7, sedangkan untuk sisanya untuk yang second order itu bebas ya, nilainya berapapun, jadi tidak usah dihiraukan. Nah, yang dihiraukan itu adalah yang ini, yang variabel first ordernya.
Nah, kita lihat di sini untuk X1.1 ini semuanya hijau ya, atau di atas 0,7, maka untuk X1.1 ini dapat dikatakan valid. Nah, bagaimana dengan X1.2? Nah, ini ya. Nah, ini X1.2 seperti ini, semuanya juga sudah hijau. X1.3, X1.4. Nah, X2 ini adalah variabel untuk yang second order ya, ada yang merah ini dapat diabaikan. Nah, yang penting ini X2.1 dan begitu seterusnya. Nah, untuk nge-save hasil ini ada dua cara, yaitu kita bisa save di dalam aplikasi Smart PLS atau di luar dari aplikasi Smart PLS. Nah, untuk menyimpan di dalam aplikasi Smart PLS caranya seperti ini. Klik save, kemudian kita beri nama. Di sini adalah PLS algorithm 1. Nah, seperti ini ya. Create. Nah, ini di save di dalam aplikasi Smart PLS. Nah, kalau misal kita mau save di luar dari aplikasi Smart PLS, kita klik ini ya, Excel, kemudian klik export. Nah, lalu kita bisa save sesuai dengan di mana lokasi yang kita inginkan. Nah, yang biasa saya lakukan seperti ini ya. Jadi di save-nya itu per folder. Nah, seperti ini, tinggal di save saja. Di sini adalah PLS algorithm yang biasa ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita save. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Bentuknya itu adalah Excel. Jadi output dari Smart PLS itu adalah Excel. Nah, ini berlaku untuk tahapan pengujian yang lainnya. Oke, selanjutnya setelah pengujian ini ya, validitas, kita lihat nilai reliabilitasnya. Nah, reliabilitas kita lihat di sini. Nah, ini di bagian construct reliability and validity. Nah, AVE ini harus di atas 0,5 ya untuk variable first ordernya. Jadi untuk yang second order ini bisa diabaikan. Nah, kita lihat untuk AVE ini untuk menguji validitas variabel laten. Nah, kalau loading tadi untuk menguji validitas variabel construct, AVE untuk validitas variabel laten. Nah, kita lihat nilainya sudah di atas 0,5 ya seluruhnya untuk variabel yang first order. Kemudian untuk reliabilitas kita lihat nilai dari Chroma dan composite reliability ROC. Nah, ini. Nah, nilainya di sini sudah semuanya ya, sudah di atas 0,7, maka dapat dikatakan seluruh variabelnya ini reliable, ya, valid dan reliable ya, maka dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya. Nah, kemudian ini ya, kemudian untuk membuat stage 2, data stage 2 yang ini ya, data stage 2. Nah, data stage 2 ini nanti digunakan untuk seluruh pengujian ya, sampai ke hipotesis. Nah, untuk membuat data stage 2 caranya seperti ini. Nah, kita klik ini ya, klik create data file. Nah, ini kita lepas dulu centangnya karena tidak semuanya digunakan. Nah, yang digunakan ini saja ya, latent variable score. Oke, seperti ini. X1 keadaan organisasi ini tidak digunakan karena ini adalah variabel untuk second order. Jadi yang digunakan itu hanya yang first ordernya saja. Nah, ini kita lepas dulu centangnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik create. Oke, kita bisa back. Nah, ini datanya ya, akan muncul data set baru yang ini. Nah, seperti ini. Ini kita bisa keluarkan dulu atau kita bisa langsung analisis seperti ini. Namun yang biasa saya lakukan adalah saya keluarkan dulu data ini, kemudian nanti baru kita masukkan kembali supaya nanti datanya itu rapi ya, tidak ada tulisan LV score-nya. Nah, seperti ini kita ekspor to Excel. Kita tulis saja di sini untuk data stage 2. Oke, seperti ini, save. Nah,
tampilannya seperti ini ya. Untuk awalnya itu masih berantakan. Nah, untuk merapikannya caranya seperti ini. Kita buka buat file baru. Kemudian kita pilih di sini data. Nah, ini ya. Kita pilih from text atau CSV. Kita klik. Nah, kita masukkan yang stage 2 ini. Import. Nah, lalu load. Nah, maka akan tampilan seperti ini. Supaya ini rapi ya, tidak ada warna hijaunya, kita copy seluruhnya, kemudian paste seperti ini, paste value. Nah, kita hilangkan tulisan LV score, replace all. Nah, ini tulisan LV score-nya sudah hilang. Nah, kemudian kita rapikan ya, kita rapikan dulu filenya. Supaya nanti lebih mudah kita analisis. Sama seperti tadi, kita buat dulu seperti ini. Nah, ini ya, x1.1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah untuk yang variabel x1. Supaya tidak bingung, kita beri kode warna. Nah, kemudian X2 seperti ini. Nah, oke, seperti itu dan seterusnya ya. Nah, yang terpenting adalah kita masukkan data stage 2 ini ke dalam Smart PLS. Nah, caranya seperti ini, sama seperti tadi ya. Nah, kita copy yang ini, yang atas ini. Untuk nomor dan lain-lainnya tidak usah. Copy seperti ini. Klik kanan, copy, kita buat file baru. Nah, seperti ini. Lalu kita save menjadi format CSV. Di sini kita tulis CSV stage 2. Kita ganti save as tab-nya ke CSV UTF-8. Nah, lalu kita klik save. Nah, karena saya sudah buat, nanti kita gunakan CSV yang ini ya. Nah, seperti itu untuk cara membuatnya. Ini kita bisa close dulu. Nah, setelah file CSV-nya terbentuk, ini bisa kita hapus ya, result yang di sini. Lalu kita masukkan data dari CSV yang tadi ke dalam Smart PLS. Caranya, nah, kita klik saja di sini. Di contoh ini, klik kanan, kemudian ini ya, import data file. Nah, kita masukkan ini CSV yang stage 2, open, lalu klik import. Nah, ini tandanya data stage 2 sudah masuk ya ke dalam aplikasi PLS. Kita bisa klik back, kemudian kita buat model baru sesuai dengan ini ya, sesuai dengan model hipotesis yang diajukan. Klik ini PLSM. Nah, ini model name kita di sini itu saja adalah stage 2. Save. Nah, ini ya stage 2 yang ini. Nah, kita pilih datanya menggunakan data stage 2. Kita klik ini ya. Nah, kita klik, kita pilih yang CSV Smart PLS stage 2. Oke, seperti ini. Save dulu. Lalu kita masukkan indikatornya ini ke dalam lembar kerja sesuai dengan variabelnya, sama seperti tadi ya. Nah, ini adalah untuk yang X1, ini adalah untuk yang X2, ini X3, ini X4. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti itu untuk caranya menggunakan metode two stage approach. Nah, kita susun seperti tadi ya untuk hipotesisnya.
seperti ini, lalu kita klik save. Nah, ini kita beri nama dulu, sama seperti tadi caranya ya. Oke, seperti ini, lalu kita klik save. Nah, kemudian kita lakukan analisis PLS algorithm sama seperti tadi ya. Nah, ini kita uji validitas reliabilitasnya terlebih dahulu. Caranya calculate PLS algorithm, lalu start calculation. Kita lihat auto loading. Nah, ini ya, semuanya hijau, artinya seluruh variabelnya ini valid. Kemudian construct reliability and validity, untuk AVE semuanya sudah hijau, maka untuk variabel latennya adalah valid. Rollback alpha dan composite reliability seluruhnya hijau, maka di sini dikatakan reliable. Jadi sampai tahap ini seluruh variabelnya itu sudah valid dan reliable, sehingga bisa digunakan untuk pengujian selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah pengujian discriminant validity menggunakan nilai HTMT. Nah, ini ya, discriminant validity kita pilih yang list. Nah, ini yang model list supaya lebih mudah ya, untuk dibacanya. Nah, nilai HTMT ini harus di bawah 0,9. Nah, ini seluruhnya sudah di bawah 0,9 ya, maka tidak terjadi masalah pada validitas diskriminan. Selanjutnya adalah inner model. Nah, untuk inner model di sini ada GOF. Nah, GOF ini menunjukkan bagaimana model ini mampu untuk digunakan ya. Nah, di sini dihitung secara manual. Nah, ini yang ini ya. Nah, ini GOF. Di sini ada rumusnya. Nah, ini rata-rata AVE dan lain-lain, nanti bisa diikuti ya, seperti itu. Nah, di sini nilainya adalah 0,614. Nah, 0,614 ini tergolong dalam kategori tinggi ya. Dilihat dari sini. Maka model ini dapat digunakan untuk menganalisis uji hipotesis. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah collinearity assessment. Di sini adalah menguji apakah terjadi multicollinearitas atau tidak. Kita menggunakan nilai dari inner fifth. Nah, ini ya inner fifth. Nah, inner fifth yang matrix atau yang list. Nah, yang bisa digunakan adalah yang list. Nah, ini untuk fifth ini nilainya harus di bawah 5. Nah, ini seluruhnya sudah di bawah 5, maka di sini tidak terjadi masalah multicollinearitas. Selanjutnya adalah coefficient of determination, R square atau R kuadrat. Nah, ini R square. Jadi R square ini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependent secara bersama-sama. Jadi hanya besaran pengaruhnya saja, bukan pengaruh simultan, karena di Smart PLS ini tidak bisa menguji simultan. Nah, kita lihat contohnya di sini adalah X3 ya, contoh nih. X3 itu R square-nya adalah 0,504. Nah, ini 0,504 kita lihat. Nah, di sini menunjukkan bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y sebesar 50,4%, sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain di luar dari model penelitian ini. Kemudian untuk ke X4 dipengaruhi oleh X1, X2, dan X3 itu sebesar 60,2%. Nah, sisanya dipengaruhi oleh model variabel lain di luar dari model ini. Lalu Q kuadrat menggunakan nilai predictive relevance nanti kita lakukan. Kita lompat dulu ke effect size. Jadi effect size ini sama ya, fungsinya seperti R square tadi, cuma di sini untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap dependen, besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen secara simultan, secara parsial, sorry. Kalau yang R ini pengaruh secara simultan, kalau yang F secara parsial. Nah, kita lihat untuk X1 ke X2 nilainya 0,800. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini F square.
Kita lihat yang list supaya lebih mudah. Nah, di sini kita lihat untuk kategorinya. Jadi untuk X1 ke X2 ini memiliki pengaruh dalam kategori besar. Nah, X1 ke X3 pengaruhnya 0,32 ya. Ini masuk ke dalam kategori sedang. Begitu dan seterusnya. Nah, untuk pengujian Q kuadrat caranya seperti ini. Calculate, kemudian kita pilih menu blindfolding. Nah, ini akan muncul tampilan seperti ini ya. Kita naikkan omission distance-nya 7 ke 8, masih belum ya. Kita naikkan ke 9. Nah, ini sudah bisa. Lalu klik start calculation. Nah, yang kita gunakan ini ya. Construct cross validated redundancy. Nah, ini nilainya. Nah, untuk predicted relevance ini adalah kita menguji ketepatan prediksi ya. Apakah model dari jalurnya ini. Nah, ini model jalurnya ini ya. Itu mampu memprediksi seakurat apa seperti itu. Nah, untuk yang X2 ini ya, X2 itu berarti jalur dari sini X1 X2 itu memiliki akurasi prediksi yang sedang, artinya adalah ketika dilakukan analisis ulang, penelitian ulang menggunakan jumlah responden dan variabel yang sama, maka hasilnya akan berbeda dari ini ya, dari yang sudah dilakukan. Nah, kemudian untuk X3 0,504 memiliki kategori yang besar, artinya adalah ketika dilakukan penelitian ulang maka hasilnya tidak akan jauh berbeda dari apa yang sudah dilakukan saat ini. Seperti itu. Ya, sorry. Nah, ini ya. Sorry yang ini. Nah, ini kategori sedang. Nah, ini besar. Nah, besar ini artinya adalah seperti tadi, jadi 0,376. Nah, ini lebih besar dari 0,35, maka di sini kategorinya besar. Besar di sini artinya adalah ketika dilakukan penelitian ulang maka hasilnya tidak akan jauh berbeda. Kalau sedang ini akan ada perbedaan. Jadi besar ini tidak akan jauh berbeda. Jika sedang maka akan terjadi perbedaan. Seperti itu. Nah, yang terakhir di sini adalah uji hipotesis penelitian. Caranya kita back dulu tadi, calculate, kemudian kita pilih menu bootstrapping, lalu start calculation. Nah, seperti ini. Yang kita lihat adalah path coefficient. Jadi path coefficient ini merupakan pengaruh langsung. Nah, di sini ada dua nilai yang kita perhatikan, yaitu nilai original sample dan p-value. Original sample ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif, kemudian p-value ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Contoh ini ya, X1 ke X2, original sample-nya 0,667. Nah, ini tandanya positif ya pengaruhnya. Kemudian p-value 0,000 lebih kecil dari 0,5, maka untuk X1 ke X2 pengaruhnya positif signifikan. X1 ke X3 pengaruhnya positif signifikan, X1 ke X4 positif signifikan, dan begitu pun seterusnya. Nah, untuk pengaruh variabel mediasi di sini ya, kita lihat di specific and direct effect. Nah, ini di sini kita menguji mediasi dari variabel X3 dan X2. X2 ini menjadi mediasi karena ini ikut dari modelnya ya, namun ini di hipotesis tidak ada, jadi fokus yang ada X3-nya saja. Nah, contoh ini X1 ke X4 yang dimediasi oleh X3 memiliki pengaruh positif signifikan. Jadi, pengaruh mediasi dari X3 ini adalah positif signifikan. Oke, seperti itu ya untuk analisisnya. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Terima kasih.